Sejuta keindahan yang ditawarkan oleh Kabupaten Simalungun memang tak ada habisnya jika dibahas. Di petualangan kali ini, saya masih akan mengajak pemirsa di rumah untuk mengekspor 3 wisata air yang memukau di Kabupaten Simalungun. Makanya, saksikan petualangan hari ini bersama saya Nove Saragi hanya di Etah Melala. Cuaca pagi yang cerah membuat saya begitu semangat untuk mengekspor keindahan air terjun yang masih ada di Simalungun ini. Lokasi yang akan kita datangi pertama berada di Kecamatan Dolok Batu Nanggar dan berada di tengah-tengah perkebunan sawit. Jika menempuh jarak dari kota Pematang Siantar, berkisar kurang lebih 1 jaman saja. Cukup dekat ya pemirsa? Karena berada di tengah-tengah perkebunan sawit, maka jalanan yang harus saya lalui pun semakin menyempit dan mengharuskan saya berjalan kaki. Tapi tidak masalah, hitung-hitung, olahraga pagi pemirsa. Hahaha. Dari tempat yang satu ke tempat lainnya yang masih berada di Sumatera Utara, hari ini saya masih akan mengajak kalian untuk mengeksplor keindahan yang ada di sekitar Kabupaten Simalungun. Dan hari ini kita akan mengunjungi salah satu air terjun yang cukup hits di kabupaten ini. Dan sekarang saya sedang berada di tingkat pertamanya, namun saya akan mengajak kalian untuk melihat tingkat kedua dari air terjun yang bernama Purwosari ini. Jadi ikuti terus perjalanan saya di Etah Melala. Pada mulanya air terjun Purwosari ini nama aslinya dari dulu yaitu air terjun Silio-lio ya, yang tepatnya memang di dusun 2 Purwosari. Makanya sekarang yang berkembang adalah yaitu air terjun Purwosari yang letaknya tidak jauh dari kantor Panghulu yaitu Padang Mainung. Air terjun Purwosari tingkat pertama ini tidak begitu tinggi. Hanya saja, air yang mengalir dari bebatuan yang seperti terbelah 2 ini membuat air terjun ini terlihat unik dengan 2 jatuhan di sisi kiri dan kanan. Jatuhannya pun terbilang cukup deras. Namun, derasnya air terjun yang mengalir tergantung pada musim ya pemirsa. Nah, mengunjungi air terjun ini di musim penghujan membuat aliran air di tempat ini pun berwarna sedikit kecoklatan, tapi tidak mengubah segarnya aliran air tersebut. Kita juga akan sangat terbuai oleh suasana di sekitar air terjun ini karena banyak ditumbuhi oleh pepohonan hijau yang rindang. Jika Anda tertarik untuk bermain air di tempat ini, tetap harus bermawas diri ya pemirsa, karena aliran airnya terbilang cukup deras. Bagaimana pemirsa? Sudah cukup puas untuk menikmati air terjun Purwosari tingkat 1 ini? Nah, jika Anda belum puas, sesaat lagi saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana pesona dari air terjun Purwosari tingkat 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Etah Melala. Kalau untuk umum pada mulanya yaitu sekitar 30 tahun yang lalu, maka karena perkembangan zaman ini mungkin masyarakat juga perlu refreshing, perlu yang segar-segar. Jadi belakangan ini tambah ramai ya, dikunjungi oleh para masyarakat, pemuda untuk rekreasi di tempat tersebut. Kita lanjutkan perjalanan menuju air terjun Purwosari tingkat 2.
ini dia pemirsa, jalan menuju air terjun Purwosari tingkat 2. Jadi kalau diperkirakan dari jalan air terjun Purwosari tingkat 1 menuju air terjun Purwosari tingkat 2 hanya berjarak sekitar 5 menit saja, tidak jauh. Dan mari kita lanjutkan perjalanan kita. Trekking menuju air terjun Purwosari tingkat 2. Tetap harus semangat dan pergunakan alas kaki yang pas. Let's go! Memasuki lokasi air terjun Purwosari tingkat kedua, kita akan dihadapkan dengan beberapa anak tangga yang bersebelahan dengan jurang. Jadi, harus berhati-hati ya pemirsa. Nah pemirsa, seperti inilah dinding bebatuan yang menghiasi perjalanan kita menuju air terjun Purwosari tingkat 2. Jadi dinding-dindingnya seperti ini pahat, menghiasi perjalanan kita, ditambah dengan ranting-ranting pepohonan yang menjuntai turun ke bawah seperti ini. Jadi memang sangat unik, berada di tengah-tengah trek. Tapi kalian harus berhati-hati jika menuruninya, karena trekking menuju air terjun Purwosari ini terbilang cukup licin. Jadi tetap harus berhati-hati dan berpeganglah pada apa yang kuat. Let's go! Dinding bebatuan juga akar pepohonan ini tentunya menambah daftar keindahan dari air terjun Purwosari ini. Dari sini pun, kita sudah bisa melihat sekilas air terjun Purwosari tingkat kedua ini dari celah dedaunan. Suasana hutan alami juga masih begitu terasa di sini. Asri, teduh, dan nyaman merupakan paket komplit yang bisa kita dapat ketika mengunjungi air terjun ini. Kalau kita kemajuan kita bilang belum ada yang signifikan karena memang belum disentuh oleh pembangunan oleh pemerintah daerah. Dan akhirnya pemirsa, sampailah kita di air terjun Purwosari tingkat 2. Wah, bagaimana? Begitu deras kan pemirsa? Kita bisa menyaksikan bagaimana pesona dan jatuhan air yang begitu deras dari air terjun Purwosari tingkat 2. Namun sesaat lagi saya akan turun ke bawah. Tapi terlebih dahulu saya ingin menikmati air terjun Purwosari ini dari tempat ini. Wah, benar-benar luar biasa pemirsa. Menikmati air yang jatuh ke bawah dengan begitu deras dan gagahnya. Menyaksikan langsung bulir-bulir air yang menyentuh permukaan kulit. Nikmatnya. Jika tadi saya menikmati air terjunnya dari sekitar air terjun lebih dekat, nah kali ini saya menikmatinya dari bebatuan yang ada di sekitar air terjun. Jadi memang air terjun ini sangat luar biasa. Dan jika kita lihat, ketinggiannya kurang lebih 10 meter. Suasana di tempat ini pun sangat teduh karena banyak ditumbuhi oleh pepohonan hijau. Dan juga bebatuan yang ada di sekitar tempat ini memang menjadikan air terjun ini sangat unik dan tentunya sangat menarik. Air terjun Purwosari merupakan salah satu dari sekian banyaknya air terjun yang sangat menarik untuk didatangi di Kabupaten Simalungun, apalagi untuk para traveler yang cinta petualangan. Jatuhannya yang begitu deras akan membuat siapa saja berdecak kagum ketika melihatnya. Namun, di musim penghujan seperti sekarang ini, aliran airnya pun akan bertambah deras sebanyak 2 kali lipat dan juga membuat airnya berwarna kecoklatan. Jadi tidak dianjurkan untuk mandi-mandi atau berenang ya pemirsa. Kita nikmati dari pinggirannya saja dan tetap harus bermawas diri juga karena bebatuan di sekitar air terjun juga sangat licin. Bebatuan, aliran air yang begitu deras, pepohonan yang menjulang tinggi di sekitar air terjun, wah, nikmat mana lagi yang harus kita dustakan pemirsa? Lelah trekking tak ada rasanya. Nah, jika kalian butuh tempat untuk menyegarkan pikiran, rasanya tempat ini cukup recommended untuk didatangi pemirsa. Tidak percaya? Buktikan sendiri ya. Hahaha. Jadi kami harapkan memang pembangunan ini dilaksanakan dan dibantu oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Simalungun kalau bisa, supaya
ada income dari Nagori itu sendiri dan untuk Kecamatan Dolok Batu Nanggar. Nah, karena saya sudah cukup puas untuk menikmati sejuta keindahan yang ditawarkan oleh Purwosari ini, selanjutnya saya masih akan mengajak kalian untuk melihat keindahan lainnya yang masih berada di Kabupaten Simalungun. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Atam Lala. Menuju lokasi berikutnya, perjalanan saya masih didominasi perkebunan karet dan jalan bebatu yang bergelombang juga berlumpur pula di beberapa bagian, membuat perjalanan ini sedikit sulit namun menantang. Etah pemirsa! Wah, akhirnya pemirsa setelah melalui medan yang cukup panjang dan berkisar sekitar 45 menit dari lokasi kita yang pertama, saya sudah sampai di lokasi kita yang kedua. Nah, nama lokasi ini mengikuti yang berkembang di masyarakat adalah Tangkan Raja atau air terjun Basala. Dan kita akan menikmati keindahan dari tempat ini, tapi sebelumnya mari kita cari tempat untuk berteduh terlebih dahulu. Let's go! Di sini, para pengunjung akan disuguhkan pemandangan air jernih yang bersumber dari gabungan 3 aliran sungai, di antaranya aliran Sungai Basalak, Sungai Bahmali, dan Sungai Bahranggasan. Sebelum menjadi wisata alam, katanya dahulunya pemandian ini merupakan tempat pengerukan batu dan pengambilan pasir masyarakat setempat, dan air dijadikan untuk mandi dan sebagai kebutuhan sehari-hari. Kalau mengenai asal-usul air terjun Basalak ya, menurut beberapa informasi sumber bahwa Basalak itu dari bahasa Simalungun yang dahulunya adalah Bah Sahalak-Sahalak. Bah Sahalak-Sahalak ini kalau diartikan ke bahasa Indonesia artinya orang mandi ataupun mencuci pakaian maupun yang lain-lainnya di sungai itu sahalak-sahalak atau sendiri-sendiri. Kenapa? Karena mungkin batu di sungai ini kebanyakan kecil-kecil. Jadi sedangkan untuk mencuci itu kan butuh batu yang lebih lebar dan besar. Dan karena batunya satu-satu yang besar dan lebar, makanya orang menyuci sendiri-sendiri atau berjauhan, sehingga masyarakat yang mayoritas masyarakat Simalungun di sana menamakan sungai ini Basalak. Nah, kira-kira demikian. Nah, ini dia air terjun Basalak atau Tangkahan Rajanya. Sekilas memang air terjun ini tidak seperti pada umumnya air terjun yang dalam pikiran kita, tinggi dan jatuhan airnya deras. Namun air terjun Basalak ini memiliki hal yang cukup unik. Ketinggiannya cuma mencapai 4-5 meter saja, tapi yang membuatnya sedikit berbeda adalah air terjunnya yang membelah batuan dan terlihat seperti lebar banyak air terjunnya. Jadi itu yang membuat dia unik, dan mari kita nikmati air terjun Basalak ini. Kalau dibuka untuk umum mungkin Basalak ini sejak April 2019. Tapi kalau untuk masyarakat sekitar mungkin sejak dulu sudah ada mandi untuk mandi ya seperti biasalah mungkin ya. Air terjun Basalak atau Tangkahan Raja ini dibuka untuk umum semenjak kurang lebih setahun silam.
Info yang berkembang di masyarakat, pada dahulunya ditemukan keberadaan pohon atau kayu raja yang berjarak sekitar 50 meter dari lokasi air pemandian ini. Kemudian, bersama para tokoh masyarakat, warga sekitar mulai mengembangkan ide dan mengelola tempat ini menjadi sebuah bendungan yang pada akhirnya menjadi kolam pemandian untuk para pengunjung. Saya pribadi cukup terpana melihat tempat ini. Jatuhan air yang mengalir dari sela-sela dinding batu membuat air ini bak air terjun Niagara Mini. Hahaha. Kalau untuk perkembangan Mbah Salak ini kebetulan dia bertemu dengan Mbah Ranggasan di suatu titik. Sudah ada upaya masyarakat setempat mungkin yang dikoordinatori oleh mungkin pemerintahan desa membangun fasilitas-fasilitas umum seperti joglo-joglo, mungkin kamar mandi dan tempat ganti pakaian di lokasi tersebut gitu. Nah, ada yang bilang, tak sah rasanya mengunjungi air terjun jika tak merasakan airnya langsung. Walau kali ini saya memutuskan untuk tidak berenang di tempat ini, tapi saya ingin menikmati air terjun Mbah Salak ini dari dekat. Yuk, kita bermain air, namun tetap harus berhati-hati. Karena sudah pasti, bebatuan yang berada di sekitar air terjun ini sangat licin. Walau airnya tidak bening atau jernih, tapi ketika menyentuh kulit, terasa cukup segar juga loh pemirsa. Belum lagi, bebatuan yang melintang lebar di sekitar air terjun bisa kita jadikan tempat bersantai untuk menikmati air terjun ini. Duduk-duduk, bahkan tiduran seperti saya. Nikmat kan pemirsa? Hahaha. Nah, puas bermain air, sekarang saya menuju salah satu spot atau tempat terbaik untuk menikmati air terjun Mbah Salak ini. Dan kita akan bersantai sambil memandang-mandang keindahan dari air terjun Mbah Salak ini. Yuk! Tempat lainnya yang bisa kita jadikan spot untuk menikmati air terjun ini semacam taman kecil yang sudah dikelola cukup baik oleh pihak pengelola. Bangku-bangku permanen yang sudah disemen ini dipadukan dengan meja yang dilapisi ban bekas yang besar, juga payung dari tenda berwarna biru. Di beberapa bagian sisi juga ditanami bunga-bunga cantik yang membuat segar mata. Selain itu, tersedia juga fasilitas berupa lesehan atau pendopo. Lalu kamar mandi yang bisa kita gunakan setelah berenang, dan warung yang menjajakan berbagai jenis makanan dan minuman pula. Jadi tak perlu khawatir jika berkunjung ke tempat ini Anda tidak membawa bekal. Nah, sembari menikmati pemandangan si cantik Mbah Salak ini, saya pun menikmati juga minuman yang sudah saya pesan sebelumnya dari warung. Tak lupa saya keluarkan ponsel dan mengabadikannya. Berselfie sejenak dengan panorama alam yang indah. Oh iya pemirsa, jika kalian tertarik untuk berenang di air terjun ini, jangan lupa untuk memperhatikan larangan atau himbauan yang dipasang ya pemirsa. Sekali lagi, saya seperti merasa terpanggil menikmati segarnya air terjun Mbah Salak ini dari sisi yang berbeda. Suara deburan air yang jatuh serta percikan airnya yang membasahi tubuh terasa begitu sangat menenangkan pikiran. Nah, karena saya sudah cukup puas menikmati keindahan dan bermain air di air terjun Tangkaran Raja atau Mbah Salak ini, sesaat lagi saya masih akan mengajak kalian untuk seru-seruan di salah satu air terjun yang tak kalah menariknya dari air terjun sebelumnya yang sudah kita datangi. Jadi di sini aja di Entang Melala.
Lokasi yang saya tuju berikutnya tidak begitu jauh dari lokasi saya sebelumnya, kurang lebih 1 jaman saja. Nah pemirsa, sekarang saya sudah tepat berada di jalan menuju trekking, menuju lokasi kita yang terakhir. Dan katanya kita harus menempuh jarak kurang lebih 30 menit untuk sampai ke air terjun kita yang terakhir. Dan seperti apa pesona air terjun yang terakhir ini? Yuk ikuti saya di Atamala, let's go! Jalanan yang harus saya lalui kali ini terbilang cukup sulit karena baru di awal saja saya sudah disambut semak-semak tinggi. Ini semacam pertanda bahwa destinasi ini sudah jarang didatangi. Tetap waspada ya pemirsa. Nah pemirsa, saya sudah berjalan kurang lebih 15 menit, tapi saya belum menemukan air terjun, namun saya sudah mendengar suara jatuhannya dari sini. Dan jika Anda ingin mengunjungi tempat ini harus berhati-hati karena memang plang penunjuk jalan belum tersedia, dan pergunakan alas kaki yang pas supaya tidak terpeleset karena memang jalanannya sangat licin. Yuk kita lanjutkan perjalanan kita. Selain medan yang cukup sulit, hari yang sudah semakin sore pun membuat saya harus berkejaran dengan waktu. Jadi, jika nantinya Anda tertarik mengunjungi tempat ini, pilihlah waktu yang tepat ya pemirsa. Dan pemirsa, seperti inilah perjalanan saya menuju destinasi kita yang terakhir. Jadi tidak hanya jalanan yang licin, tapi kita juga harus menyusuri sungai dan melewati jalanan yang cukup sulit seperti ini. Tapi tetap harus semangat. Yuk, kita lanjutkan lagi. Benar-benar butuh ekstra tenaga pemirsa. Sudah harus melewati aliran sungai yang licin, di beberapa bagian pun kita harus berjalan sambil merangkak karena ranting-ranting pohon yang menjuntai ke bawah menambah sulit perjalanan ini. Tapi jangan patah semangat ya pemirsa. Pemirsa, luar biasa. Akhirnya saya sudah sampai di air terjun yang ketiga, yaitu air terjun Ranggasan. Wah, luar biasa. Saya tidak bisa berkata-kata, jadi mari kita nikmati saja terlebih dahulu air terjun Ranggasan ini. Luar biasa. Kalau air terjun Ranggasan ini asal-usulnya menurut sumber informasi masyarakat yang sudah lama berdomisili di sekitar wilayah tersebut, bahwa kata Ranggasan ini berasal daripada bahasa Simalungun, ya mungkin ranggas itu rangas, mungkin gugur, ataupun kalau bahasa Indonesia mungkin ada istilahnya trek kalau untuk tanaman karet dan lain-lain. Jadi di sekitar sungai ini ada dahulu yang tanaman-tanaman yang daunnya banyak berguguran atau rangas tadi, sehingga masyarakat sekitar menyatakan bahwa sungai ini bah Ranggasan atau sungai yang ada tanaman yang daunnya gugur. Air terjun Ranggasan yang berada di Kecamatan Tapian Dolok ini menambah daftar air terjun indah yang berada di Kabupaten Simalungun. Bagaimana tidak, derasnya air yang mengaliri juga seperti memecah tebing bebatuan ini begitu deras, membuat mata siapa saja pasti terpukau. Air terjun ini juga terbilang cukup tinggi dengan jatuhannya yang lebar seperti tirai.
Belum lagi batang pohon yang hadir di tengah-tengah air terjun membuat air terjun ini terlihat unik dan cukup khas untuk diingat. Suasana yang tercipta pun sungguh luar biasa. Deburan air yang deras dan pepohonan hijau yang mengelilingi air terjun ini merupakan simfoni alam yang sangat sempurna. Saya benar-benar bersyukur bisa sampai ke tempat ini. Harapan kita ya terhadap lokasi wisata yang ada di Kecamatan Tapian Dolok, kita sangat mengharapkan perbaikan yang pertama ya, aksesibilitas, yaitu pembangunan ataupun perbaikan paling tidak perawatan jalan dari luar ke lokasi wisata yang ada di Kecamatan Tapian Dolok. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, kita juga mengharapkan pembangunan di sekitar wisata yang untuk membuat masyarakat tertarik dan bisa beribadah sambil berwisata. Misalnya pembangunan musola, kemudian pembangunan mungkin kalau ada kantin bisa mendukung untuk masyarakat lebih tertarik, kemudian pembangunan ya yang di sekitar wisata yang bisa membuat masyarakat nyaman dan tidak bosan untuk datang ke tempat lokasi kita. Demikian mungkin. Pemirsa, harus saya akui air terjun Rangkasan ini luar biasa. Namun sebenarnya air terjun Rangkasan ini memiliki 3 tingkatan. Dan pada episode sebelumnya kita sudah mendatangi tingkat kedua dan inilah tingkat ketiganya yang paling luar biasa. Namun karena hari juga sudah semakin sore dan angin juga semakin kencang, saya pun memutuskan hanya menikmati air terjun ini dari atas ini saja.